Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Truskiyah dengan NIM 223810120115 dari Prodi PAI kelas A angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian, kemudian sumber, kedudukan dan tujuan dari fikih jinayah. Nah, yang pertama mengenai pengertian dari fikih jinayah. Apa itu fikih jinayah? Nah, fikih jinayah sendiri itu terdiri dari dua istilah atau dua kata. Yang pertama yaitu istilah fikih dan yang kedua yaitu jinayah. Nah, istilah fikih ini secara bahasa atau secara etimologis dapat diartikan paham, mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu dengan baik. Nah, sedangkan secara terminologis atau secara istilah, beberapa ulama, salah satunya Imam Syafi'i, mendefinisikan fikih ini sebagai suatu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, di mana ilmu tersebut itu bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Nah, yang kedua yaitu ada istilah jinayah. Nah, istilah jinayah ini secara etimologis atau secara bahasa itu berasal dari kata janazan bayjanihi jinayatan, yang berarti melakukan dosa atau melakukan perbuatan dosa. Nah, sedangkan secara terminologis atau secara istilah, jinayah ini dapat diartikan melukai jiwa atau badan, dimana dengan hal tersebut seseorang itu diancam dengan suatu hukuman. Nah, dengan demikian fikih jinayah ini pengertian dari fikih jinayah ini dapat disimpulkan sebagai suatu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dosa, di mana dengan perbuatan dosa tersebut diancam dengan suatu hukuman. Nah, kemudian mengenai sumber dari fikih jinayah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama kan, fikih jinayah ini merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i tentang perbuatan yang diancam dengan suatu hukuman, ya kan. Nah, dengan demikian fikih jinayah ini kan termasuk pada bagian dari hukum pidana Islam atau hukum Islam. Nah, dengan hal tersebut maka fikih jinayah itu sumbernya yaitu bersumber dari Al-Quran maupun hadis, kemudian juga bersumber dari ijma maupun qiyas. Nah, selanjutnya mengenai kedudukan dari fikih jinayah. Nah, fikih jinayah ini kan merupakan ilmu yang membahas hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan dosa yang diancam dengan suatu hukuman. Nah, dengan adanya fikih jinayah ini tentu saja kan akan memberikan keamanan serta menjamin kehidupan dari manusia kan. Nah, dengan hal tersebut, maka fikih jinayah ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia atau sekelompok masyarakat. Kemudian selanjutnya tujuan dari fikih jinayah, di mana di sini terdapat 5 tujuan dari fikih jinayah. Yang pertama yaitu sebagai pemeliharaan agama atau hifduddin. Jadi tujuan pertama dari adanya fikih jinayah yaitu untuk memelihara agama seseorang. Jadi fikih jinayah itu mengatur hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap agama atau melakukan perbuatan dosa. Nah, dengan demikian umat manusia itu diharapkan untuk menghindari perbuatan dosa tersebut. Agar apa? Agar kemurnian dari agama dari seseorang tersebut tetap terjaga. Nah, yang kedua, fikih jinayah itu bertujuan untuk pemeliharaan jiwa atau hifdun nas. Jadi dengan adanya fikih jinayah itu jiwa dari seseorang itu akan terjamin aman. Jadi bagi seseorang yang melukai jiwa dari orang lain itu akan dikenai hukuman. Jadi dengan demikian manusia itu tidak semena-mena untuk menyakiti jiwa orang lain atau sesama manusia. Yang ketiga yaitu fikih jinayah ini bertujuan untuk pemeliharaan akal atau hifdul akli. Jadi fikih jinayah ini misalnya apa ya, dalam fikih jinayah itu menghukum bagi seseorang yang meminum minuman hamar. Karena apa? Hamar ini kan dapat merusak akal dari seseorang. Nah, dengan demikian fikih jinayah ini melindungi akal manusia dari kerusakan dan pengaruh negatif.
Tujuan yang selanjutnya, fikih jinayah itu bertujuan untuk pemeliharaan keturunan. Misalnya fikih jinayah, di dalam fikih jinayah itu memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan zina. Karena apa? Perbuatan zina itu dapat merusak nasab dari seseorang. Selanjutnya tujuan yang terakhir yaitu untuk pemeliharaan harta. Jadi contohnya di dalam fikih jinayah itu juga mengancam bagi seseorang yang mencuri barang dari orang lain. Nah, dengan demikian fikih jinayah itu berfungsi atau bertujuan untuk memelihara harta yang dimiliki oleh manusia. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.